Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi dengan saya Fer dalam acara Suka Ngopi. Ngopi yuk. Ngomongin tentang virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi pandemi di dunia. Bahkan Indonesia juga mengalami pandemi ini. Kasus positif mencapai 17.025 dan yang sembuh mencapai 3.911 dan yang meninggal mencapai 1.089. Semoga pandemi yang ada di Indonesia dan di dunia ini akan segera berakhir ya. Kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan yang dilakukan pada saat pandemi ini, yaitu pekerjaan ojek online. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan siapa, Mas? Muhammad Khairul Rahman, Lilul Rahman ya. Bisa dipanggil Ilul. Mas Ilul. Ya, jadi Mas Ilul ini sejak kapan menjadi driver ojek online? Dari sejak November tahun 2018. November sudah Ya, lama ya? selama setahun lebih lah, hampir 2 tahun ini. 2 tahun jalan. Bedanya apa, Mas, saat Anda menarik mendapat orderan saat masa pandemi ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Kalau dari segi penerimaan jelas beda ya. Apa itu? Kalau sekarang itu kan harus pakai masker. Kadang juga kalau mama kan gitu nggak ada masker. Kalau kita harus menyediakan kan gitu. Itu modal lagi. Oh, jadi menyediakan sendiri ya, Mas? Ya, kadang memang seperti itu. Apalagi sekarang kan masker agak susah karena memang yang di supermarket seperti swalayan itu kan masker kosong. Sedangkan kita juga kesusahan. Kalau memang penumpangnya tidak pengertian bawa masker sendiri ya kita harus menyediakan seperti itu. Kalau mendapatkan penumpang itu kita harus juga duduknya kan dikasih jarak itu. Kadang suka saya driver yang paling depan ujung yang yang penumpangnya itu paling belakang seperti itu. Kan ini kan saat pandemi ini ya, Mas, ada pemerintah itu menganjurkan untuk social distancing. Terus bagaimana cara Anda sebagai driver ojek online melakukan social distancing itu sendiri? Intinya social distancing itu kan mengurangi hubungan antar orang lain ya. Yeah. Salah satu dari program di Grab itu ada yang namanya tak kontak. Itu kalau setiap driver mendapatkan orderan, terkhususkannya dari dari order food sama order express, itu kami dari dari Grabnya bisa menyarankan kepada penumpang untuk membayar dengan non tunai atau dengan mengechat lewat GrabChat, terus disuruh barangnya itu ditaruhkan di tempat gimana itu, seperti ya maaf, jadi tidak ketemu langsung konsumen. Ya, tidak ketemu langsung sama antara penerima dan pengirim barang. Jadi gitu, seandainya kita mendapatkan GrabFood, kita mengantarkan ke orangnya. Kebetulan itu dia pakai non tunai atau pembayaran pakai OVO. Dan itu biasanya kita ada hashtagnya tak kontak gitu. Itu kalau penumpangnya udah paham atau yang order udah paham itu langsung ditaruh pintu atau ditaruh di mana itu. Jadi tanpa kita mengurangi kontak langsung dari konsumen gitu. Gimana perasaannya ya kalau mendapat orderan tetapi tidak langsung kontak dengan konsumennya itu? Memang ada kurang puas juga kami dari driver itu nggak ketemu langsung, karena kan biasanya ada perselisihan menu, perselisihan harga, perselisihan
perselian yang lainnya yang memang harus kita bisa bertemu langsung, omongkan langsung secara empat mata atau bertemu langsung tatap muka. Tapi itu nggak bisa, harus lewat chat, harus ribet juga kan, kadang terkendala sinyal di apa itu titiknya di pelosok juga kan, susah sinyal gitu seperti itu ya. Jadi ya memang sedikit terkendalanya seperti itu, nggak langsung bertemu langsung itu ya seperti itu. Gini, apakah seorang driver ojek online ini dalam masa pandemi ini kan pasti mengalami pengurangan ya? Ya, pengurangan jelas. Ya, kerugian, Mbak. Terus bagaimana cara Anda untuk mencukupi kehidupan sehari-hari? Kalau dari pandangan saya sendiri ini kan saya masih lajang nih Mas ya. Kebetulan juga nggak terlalu banyak kan. Ya, mungkin apa itu? Mungkin alhamdulillah saya diberi kecukupan sama rezeki ya seperti itu. Ya, walaupun memang ada perselisihan apa itu, perbedaan pendapatan yang awalnya satu hari bisa apa itu bisa sampai 10 sampai 15 orderan, sekarang itu hanya cuma 5 juga kan, seperti itu. Terus kan Anda ojek online kan selalu kontak dengan penumpang jika Anda apa itu melakukan pekerjaan itu. Apakah ada kekhawatiran diri sendiri untuk apakah Anda itu khawatir terpapar oleh COVID-19 ini? Kalau dibilang khawatir ya khawatir, tapi saya berkeyakinan jika memang kalau kita sudah melakukan anjuran kesehatan dari pemerintah, dari dokter, atau secara pandangan agama kita juga mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa kan, seperti itu. Itu saya yakin apa itu penyakit yang seperti itu tidak akan terpapar pada kita yang ada usaha untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ya, terutamanya kita harus pakai apa itu masker kalau di jalan kan, masker, terus sarung tangan juga kadang, terus pakai hand sanitizer, motor juga disemprot disinfektan seperti itu. Jadi itu sudah termasuk upaya untuk menyegah apa itu berkelanjutannya itu virus. Mengenai apa itu pendapatan boleh disebutkan nggak, pendapatan sebelum ada pandemi atau sebelum pandemi, saat pandemi ini? Dijawab nanti dulu Mas, kita ngopi dulu setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi dengan Suka Ngopi Show. Ngopi yuk. Bisa minum Mas kopinya. Siapa? Kembali lagi dengan pertanyaan tadi, berapakah pendapatan sebelum terjadi pandemi dan saat ini sudah terjadi pandemi? Kalau untuk pendapatan, katakanlah kalau sebelum pandemi itu 100% ya. Kalau setelah pandemi ini, semasa pandemi ini itu 10 sampai 20, hanya 10% sampai 20% saja itu. Jauh ya? Memang drastis ya. Katakanlah satu hari itu kalau memang niat nge-grab, niat on beat 24 jam itu ya, kalau memang udah niat itu bisa sampai 200-300 ribu. Sedangkan kalau ini itu mentak-mentak 50 ribu itu udah syukur-syukur. Seperti itu. Apalagi sekarang yang apa itu faktor puasa juga kan. Jadi memang onnya harus malam, waktu buka, waktu sahur, seperti itu.
kalau siang kan nggak ada sekolah juga, jadi pendapatan memang turun drastis. Tapi kalau emang ada usaha pasti ada hasil lah, ada niat gitu, ada hasil gitu. Mengenai dari pendapatan menurun, apakah ada bantuan dari pemerintah sendiri untuk para driver ojek online? Ada. Kemarin ada itu pembagian dari Bayangkari cabang Kudus, itu ada, tapi saya nggak dapat. Ya. Kenapa mas kalau nggak dapat? Itu waktu itu tuh saya dapat orderan lewat kan di alun-alun itu, saya udah tahu wah, ada bantuan itu, terus saya menyelesaikan orderan, habis itu saya kembali ke alun-alun lagi, ternyata udah selesai, udah habis gitu. Berarti jangka waktu ya mas? Iya, jangka waktu itu. Ya udah hal itu ya memang bukan rezeki saya, tapi ada terus kalau memang apa itu mencari-cari bantuan, ada kemarin dapat dari pabrik itu PT ternama di Kudus itu ada. Saya dapat itu satu itu. Berupa apa ya bantuan? Berupa sembako 1 kotak berisi beras 2,5 kilo kalau nggak salah, terus minyak 1 liter, sariminya 5, mie instannya 5, terus sama gula 1 kilo. Jadi mengenai bantuan dari pemerintah ya, kan ada pemerintah meluncurkan kartu prakerja. Apakah Anda sudah mendaftarkan diri kartu prakerja tersebut? Ini kebenaran juga di aplikasi driver Grab itu sudah ada pemberitahuan dari untuk mendaftarkan kartu prakerjanya dari anggota driver, tapi untuk gelombang pertama saya belum. Dan untuk ini ada pemberitahuan lagi gelombang kedua itu saya baru proses ini, belum, soalnya apa itu ya bagaimana lah, puasa malas gitu walaupun saat online. Itu sistemnya untuk driver ojek online itu bagaimana ya mas? Kalau saya tahu setahu saya dari apa grup Facebook para ojek online, driver ojek online itu ditransfer lewat OVO. Oh gitu. Lewat uang non tunai, transfer non tunai lewat OVO, nominalnya 600.000, bisa langsung diambil tarik tunai, terus bisa kalau nggak salah itu per bulan ya mas? Per bulan. Mengenai kebijakan pemerintah, banyak kota-kota di Indonesia itu yang mengambil kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan di Kudus sendiri itu mengambil kebijakan pemberlakuan jam malam, ya, dan jam malam itu dibatasi. Kan kebanyakan orderan makanan itu kan terjadi di malam hari. Terus bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya kalau dari saya pribadi itu menanggapinya saya nggak narik mas. Ya. Kenapa? Jadi nggak narik mas? Ya jadi gini ya, mungkin saya berpikiran seperti ini. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai tindakan, ya kan? Iya. Yang sana-sana PSBB, ya kita seharusnya masih bersyukur pak. Hanya jam malam saja yang dibatasi, seperti itu kan. Apalagi jam malam kan waktu istirahat juga. Nanti apa itu takutnya di jalan kenapa-napa, karena juga kan ini kan kesempatan para pembegal apalagi sekarang napi kan dibebaskan. Takutnya nanti napi itu berulah mengulangi tindakannya lagi kan, seperti itu. Jadi saya antisipasinya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa itu orderannya berkurang apa tidak, itu sepertinya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa kasih jawabannya gitu. Ya. Jadi kalau di Kudus sendiri adakah sebuah larangan atau peraturan untuk driver ojek online itu sendiri? Kalau di Jakarta, di kota-kota besar yang melakukan PSBB kan ada peraturannya itu sendiri. Apakah di Kudus itu masih ada peraturan sendiri atau tidak? Saya rasa tidak ada ya. Jadi untuk aturannya tetap memakai masker ya kan, terus
pakai hand sanitizer bila perlu kan, itu cuci tangan terus kalau masuk warung, kalau masuk rumah pemukiman juga itu cuci tangan. Jadi kalau dikhususkan untuk driver itu nggak ada. Dari sini di Kudus juga masih boleh memboncengkan orang, tapi ya memang kalau saya pribadi jaga jarak ya, antara kalau perempuan kan bukan murim juga kan. Jadi jaga jarak, di samping bukan murim kita juga menghindari sesuatu virus itu, untuk ya siapa tahu kan memang kelihatannya sehat tapi mengidap penyakit corona kan, seperti itu. Selama pandemi ini yang kan untuk disarankan untuk berada di rumah saja. Terus sebagai driver ojek online, apakah yang Anda lakukan dengan hashtag di rumah aja? Yang saya lakukan itu memang di rumah aja sebenarnya. Saya itu Jadi nggak narik ya Mas? Gini, kalau saya itu simpel sih sebenarnya. Saya di rumah saja tapi aplikasi tetap on. Oh gitu. Ya, jadi di rumah tetap on gitu ya. Kalau yang lain kan pada nongkrong Iya, seperti itu sih. Kalau saya aplikasi hidup, saya di rumah saya nge-game, ada orderan saya jalankan, kalau nggak ada saya tidur gitu. Oke, penutup, bagaimana harapan Anda terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Harapannya mungkin bukan harapan saya saja ya, harapan seluruh manusia, semua masyarakat itu corona segera dihilangkan, ya kan, segera dicabut dari dunia, dari bumi ini. Semoga tidak ada lagi yang namanya corona itu lagi, virus itu lagi. Semuanya sehat, yang sakit sembuh, yang terpapar sembuh, yang yang meninggal semoga keluarganya diberikan lapang dada, diberikan kesabaran, seperti itu. Jadi terus harapannya bagi masyarakat juga, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi keputusan pemerintah, harapannya juga masyarakat juga melakukannya ya. Seperti apa yang disarankan oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang saya. Terima kasih untuk Mas Ilul sudah datang pada malam hari ini di Coffee Show. Jadi jangan lupa bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya, untuk tetap berada di rumah. Jangan lupa setelah melakukan kegiatan selalu cuci tangan, jangan keluar jika itu sangat perlu dilakukan, dan jangan lupa memakai masker. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di dunia, khususnya di Indonesia ini. Saya TFR pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka ngopi su. Ngopi yuk. Iya. Let's go.